Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Pada pagi hari ini kita patut mengucap syukur oleh karena kebaikannya, penyertaannya, sehingga pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat untuk kita kembali memuji nama Tuhan. Baik anak-anak, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita satu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah sukacita daripada surga turun dalam hidup kami. Berkati ibadah online kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari anak-anak kita bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Sambil mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi firman Tuhan ku dengar. Nah, anak-anak yang di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Memeti. Boleh silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa ya.
kita kembali berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami sudah memuji-muji nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan, berikan kami pendengaran yang baik dan hati yang baik untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini senang sekali Mem bisa berkumpul bersama anak-anak walaupun kita berada dalam jarak ya. Kita percaya itu tidak mengurangi kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini Mem akan membimbing kalian dalam firman Tuhan. Ayo anak-anak siapkan Alkitabnya, kita membaca bersama. Firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-32 sampai 42 ya. Kita mau membaca bersama. Kita membacanya dengan suara yang keluar dari mulut kita dan jelas kedengaran, minimal telinga kita sendiri yang mendengar suara kita ya. Kisah Para Rasul pasal 9 ayatnya yang ke-32 sampai 42. Judulnya Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang ada di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia lalu berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan suka memberi sedekah. Tetapi pada waktu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segera datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, dia dibawa ke ruang atas dan semua janda berdiri di dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia lalu berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita percaya melalui firman Tuhan ini mengajarkan banyak hal kepada Mem dan kepada anak-anakku sekalian. Seperti judul dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini, saya bisa melayani ya. Seperti perjalanan Petrus yang kita sudah baca bersama tadi, Petrus ternyata bukan saja memberitakan firman Tuhan ya, tapi dia juga menyembuhkan banyak orang yang sakit. Bahkan seorang ibu yang kita baca tadi bersama yang bernama Tabita, dia sudah meninggal beberapa hari. Tapi Petrus bisa menyembuhkannya dengan berdoa di dalam nama Yesus. Ibu Tabita sembuh ya. Dan hal ini kita bisa pelajari bersama bahwa dimanapun kita sebagai anak Tuhan, kita siap untuk melayani ya. Mungkin kita punya talenta tersendiri, tidak seperti Petrus menyembuhkan orang sakit. Mungkin anak-anakku di rumah baru belajar melayani, baru belajar berdoa, baru belajar memimpin pujian ya. Mungkin waktu baru pertama kali belajar takut-takut ya. Beberapa anak temui, dia kadang kalau disuruh berdoa, dia malah menangis.
Mem, saya tidak bisa berdoa. Mem kaget, masa anak Tuhan tidak bisa berdoa? Kalian kan tahu, berdoa itu berarti berbicara kepada Tuhan. Kalau kalian tidak bisa berdoa, berarti kalian tidak bisa berbicara. Jadi sebagai anak Tuhan, jangan pernah takut untuk disuruh berdoa, ya. Malah beberapa anak kalau disuruh berdoa, siapa bisa pimpin doa? Ramai-ramai angkat tangan, saya mem, saya mem, saya mem, saya mem. Itu baru dibilang anak Tuhan, bisa melayani, mau disuruh pimpin doa, ya. Doanya tidak perlu panjang-panjang nak kayak kereta api, nggak perlu. Cukup inti-inti doa itu yang kita doakan, ya. Oh, saya disuruh berdoa untuk firman Tuhan. Doakan firman Tuhan, doakan yang memberitakan firman Tuhan. Saya disuruh berdoa untuk memulai pembelajaran. Doakan teman-teman kalian yang mau belajar, doakan guru-guru kalian yang membimbing kalian. Orang tua kalian juga yang membimbing dari rumah kalian doakan. Ya, jadi jangan takut berdoa. Karena ketika kita bersedia untuk memimpin doa, maka Tuhan Yesus melalui Roh Kudus akan membisikkan di telinga kita apa yang harus kita baca, katakan saat kita berdoa, ya. Jadi jangan takut untuk berdoa, karena saat kita memberi diri kita untuk dipakai Tuhan melalui doa, Tuhan pasti akan kasih kemampuan kepada anak-anakku sekalian, ya. Begitu juga untuk puji-pujian. Kalau disuruh memimpin ibadah, harus siap. Tentunya dengan latihan dan menghafal lagu-lagu yang kalian akan pimpin nanti, ya. Jadi intinya sebagai anak Tuhan, kita harus bersedia melayani dimanapun kita berada. Disuruh berdoa mau, disuruh memimpin pujian, disuruh menyanyi, beri, bersedia. Katakan saya pasti bisa, ya. Karena kita memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa. Mem yakin dan percaya anak-anak SD Bina Kasih semuanya tidak ada yang takut kalau disuruh melayani, ya. Karena di saat kita mau menyerahkan diri untuk Tuhan pakai, Tuhan pasti akan lengkapi. Tuhan pasti akan tolong kita, memberikan hikmat. Kata-kata apa yang akan kita ucapkan saat kita pimpin doa, ya. Jadi sama seperti Petrus, dimanapun dia melayani, dia mau dipakai Tuhan, menyembuhkan orang, menghidupkan orang yang mati. Kita percaya itu bukan karena kuasa Petrus, tapi kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi anak-anak Tuhan harus mengatakan, saya bisa melayani. Amin, firman Tuhan. Baik anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Mem Neti. Nah, sekarang untuk mengakhiri ibadah kita menyanyi satu lagu lagi untuk Tuhan, ya. Ayo bangkit berdiri, kita menyanyi Burung Pipit Tidak Menanam. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi
Puji Tuhan, kita mau berdoa, kita mau doa syafaat. Ayo anak-anak, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama anak Yesus Kristus, kembali kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, kalau anak-anak sudah berkumpul dalam pembelajaran Zoom. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan, mengajarkan kepada kami Tuhan, untuk selalu memberikan diri kami untuk bisa melayani, bisa dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar anak-anakmu akan belajar, Tuhan tolong kasih mereka hikmat, kekuatan, kesehatan. Berkati juga orang tua yang membimbing mereka dari rumah, kasih kesabaran, kasih kekuatan, kesehatan, segala usaha dan pekerjaan kedua orang tua anak-anak diberkati dalam nama Yesus. Berkati juga guru-guru yang akan membimbing mereka dari sekolah, kasih kami kekuatan, hikmat Tuhan, sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Berdoa buat jaringan, laptop, HP yang menjadi media pembelajaran kami, Tuhan tolong sehingga kami tidak terhambat dalam proses belajar mengajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan segala rencana pergumulan kami dalam tangan Tuhan menghadapi ujian semester. Tuhan tolong terlebih lagi dalam waktu dekat retreat buat kelas 6. Tuhan tolong mereka, Tuhan tolong kami. Segala dana yang dibutuhkan, apa-apa yang diperlukan Tuhan sediakan. Begitu juga untuk penamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat pemimpin sekolah, Ibu Kepala Sekolah, Miss Inan, Kepala Sekolah, Ibu Meti, Ibu Gembala dan Bapak Gembala. Tuhan berkati, kasih kuat sehat, hikmat Tuhan dalam memimpin sekolah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami alaskan doa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Baik anak-anak, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi.